Halo, selamat sore teman-teman. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang, tergantung bagi Anda yang menyimak ngobrol bareng. Ini acara ngobar yang biasa diproduksi oleh Save Our Borneo, yang membahas isu-isu aktual, masalah lingkungan hidup, masalah masyarakat adat, dan masalah hukum biasanya yang terkait hak-hak mereka. Saya baru kali ini menjadi host di acara ini, dan kebetulan karena juga kali ini terkait dengan keterlibatan untuk meliput isu yang akan kita bicarakan hari ini, yang mungkin kawan-kawan sudah mengetahui melalui media massa ataupun media sosial tentang kriminalisasi petani sawit dari desa Kinjil yang menimpa Aleng Sugianto, Maju, dan Suwadi. Desa Kinjil itu berada di Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat. Mereka saat ini, Aleng, Maju, Suwadi, sedang berada dalam tahanan dan sudah masuk dalam tahap persidangan terkait tuduhan pencurian buah sawit milik PT Bumi Tama Gunajaya Abadi atau BGA, grup dari Bumi Tama Agri atau Bumi Tama Gunajaya Agro. Banyak nih nama-namanya. Dan hari ini kita istimewa berada di Desa Kinjil, di tempat Pak Aleng, Pak Maju, Pak Suwadi yang saat ini berada dalam tahanan. Kami ingin ngobrol bersama salah satu keluarga beliau. Kebetulan ada menantu beliau, Kak Sri. Apa kabar? Baik. Ya, Kak Sri Supatmi, ya, menantu dari Pak Aleng, suami istri dari Suwadi yang saat ini juga ditahan. Kemudian ada juga Bang Gusti Samudra. Apa kabar, Bang? Baik. Baik, oke. Bang Gusti Samudra ini sudah lama mendampingi teman-teman di Kinjil terkait kasus ini. Kemudian juga ada Bang Aryo Nugroho. Apa kabar, Bang? Baik. Bang Aryo Nugroho adalah Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum Palangkaraya, LBH Palangkaraya, yang juga terlibat dalam advokasi Kinjil. Kenapa kasus ini menarik bagi banyak orang? Karena Pak Aleng dan Maju dan Suwadi ini dituduh mencuri yang sebenarnya konteksnya itu adalah tanaman yang sawit BGA itu berada di tanah yang berasal dari mereka. Ini berasal dari cerita masalah klasik plasma, ya, yang boleh dibilang walaupun ini agak justifikasi, itu seringkali atau banyak kasus belum berhasil juga memuaskan, menyejahterakan petani di sekitar perusahaan. Begitulah kira-kira yang dialami Pak Aleng, Suwadi, dan Maju, yang mereka ikut dalam skema plasmanya ini. Di awal mereka merasa diberikan janji akan bekerjasama dalam skema kemitraan dengan perusahaan. Mereka menyerahkan lahan untuk kemudian dengan janji memperoleh sebanyak 50%, 50-50 gitu ya, dengan perusahaan. Mereka menyerahkan lahan sekitar 8 hektar untuk kasus terkait ini, tapi kemudian mereka memperoleh hanya sekitar 0,3 hektar kalau nggak salah, ya, Bang Samudra. Yang itu kemudian membuat Pak Aleng merasa ini tidak adil dan mengkomplain ini, dan tidak pernah ada jalan keluar bersama yang disetujui. Akhirnya menuntut untuk menarik diri dari kerjasama ini, dan pada akhirnya mereka memperoleh kembali tanahnya. Setidaknya tim desa, pihak desa mengembalikan lahan tersebut dan kemudian diperkuat dengan SKT. Tetapi tentu saja di mana-mana tidak mudah juga menyelesaikan konflik ini, karena pihak perusahaan, dalam hal ini PT BGA, tidak bisa menerima begitu saja. Mereka merasa sawit yang mereka tanam itu tetap sebagai sawit yang dicuri, sehingga terjadilah ini masalah. Dan mereka pada saat ini juga membangun narasi bahwa ini bukan sekedar, ini memang kriminal gitu kan, bukan kriminalisasi yang seperti dilontarkan oleh teman-teman yang merasa menjadi korbannya. Ini memang kriminal. Bahkan grup dari BGA, Bumi Tama Agri,
yang sebenarnya mereka adalah perusahaan go public yang melantai di bursa negara Singapura, bukan Indonesia pun, sampai belakangan ikut bersuara langsung dengan membuat siaran pers di website resmi mereka yang menyatakan bahwa ya mereka intinya merasa kriminalisasi proses pelaporan kepada aparat hukum ini kepada polisi yang kemudian sampai ke pengadilan ini tidak boleh begitu saja disebut kriminalisasi. Itu bagi mereka. Kita nanti akan ngobrol, tanya sama Bang Samudra, Kak Sri, tentu saja juga dengan Bang Aryo tentang ini. Tapi terlebih dahulu saya mau nanya ke Kak Sri, gimana nih, sudah 3 bulan ya? Iya. 3 bulan sejak 27 April ditangkap polisi, hampir 3 bulan ya, hampir 3 bulan. Pak Aleng, mertua dan suami Pak Suwadi ditahan. Gimana situasi di keluarga saat ini, Kak? Ya, situasi di keluarga ya, gimana ya, agak-agak sulit lah. Karena ya seorang perempuan ditinggal suami kan cari makan, ya cari nafkah sendirilah. Untuk mencukupi anak sekolah dan kebutuhan yang lainnya juga ya harus sendiri. Oke. Panen sawit kebunnya gimana? Panen sawit ya. Selama ditinggal suami. Kadang itu nyuruh orang buat manenin, bayar kan. Itu yang kebun pribadi ya? Iya. Ini kan Kak, dalam perkembangannya kita juga mendengar, nanti juga akan saya tanyakan ke Bang Samudra, Bang Aryo juga boleh menimpali. Pihak perusahaan kan, dan juga dalam hal ini saya tidak mengerti juga, koperasi juga berbicara seolah-olah kasus ini memang murni kriminal karena Pak Aleng dianggap sudah pernah menerima plasma dan menjualnya gitu. Apakah memang begitu sepengetahuan Kak Sri di keluarga, bagaimana? Kalau menurut saya sih, kalau di plasma yang udah dijual itu, iya memang suami saya ada, memang sudah dijual. Tapi yang mereka bilang kalau saya mendapatkan kaplingan, saya nggak dapat kaplingan. Anak saya juga pun nggak dapat. Oke. Bang Samudra mungkin bisa nambahkan konteksnya kaitannya dengan ini tadi. Sebenarnya begini, yang dinyatakan oleh koperasi dengan beberapa tokoh itu, Aleng itu memang berhak dia mendapatkan plasma tahap 1. Karena apa? Karena Pak Aleng itu, kalau tidak salah ya, kurang lebih 6 atau 7 hektar, itu dia membuka lahan pertama. Untuk tahap 1 ya? Untuk tahap 1. Jadi pada prinsipnya apa yang kita komplain ini, yang kita klaim ini di luar dari apa yang disampaikan oleh teman-teman itu. Beda objeknya ya? Beda, beda objek karena posisinya berbeda wilayah. Nah, dalam artian beda wilayah ini bukan di sekitar yang kita klaim yang dibuka Pak Aleng. Dan sama dengan Pak Kita pun begitu, bukan ini tidak hanya kasus hanya di Aleng saja sebenarnya yang melakukan klaim. Nah, si Pak Kita pun begitu. Mereka ada buka lahan di luar daripada itu untuk tahap pertama. Untuk tahap kedua kan berbeda lagi. Karena kan pada prinsipnya yang disampaikan bahwasanya dari awal perjanjian itu 50-50. Nah, jadi akhirnya di tahap 2 itu Pak Aleng itu membukalah sekitar 8,3 hektar. Nah, dengan perjanjian kan 50-50 tuh. Iya. Dengan 50-50 berarti 4 hektar BGA, 4 hektar Pak Aleng. Kenyataannya setelah dibuka itu, pada kenyataannya Pak Aleng mendapat kabar nih hanya 0,3 dari 8 hektar itu. Nah, dari situlah awalnya Pak Aleng keberatan dengan pihak perusahaan, makanya sampai akhirnya mereka melakukan pengaduan kepada RSPO melalui teman-teman SW, Walhi, Sawit Watch ya? Sawit Watch, supaya mengawal, meminta keadilan itu tadi. Nah, sampai akhirnya keluarlah surat dari 2016 itu klaim mereka
bukan sebentar sebenarnya klaim ini, bukan hanya hari ini yang seperti yang disampaikan oleh PJ Kades Kinjil itu. Kenapa baru diklaim setelah mau replanting segala macam? Mungkin beliau tidak mengetahui itu, PJ itu tidak mengetahui kasus awalnya ini. Dia tidak telusuri pada intinya, hanya sebatas ya mendengar berita, tetapi dia tidak telusuri, dan mereka pun tidak pernah datang ke datang ke keluarga. Sebenarnya kalau PJ mau untuk mengetahui itu lebih jauh, datang ke keluarga, apa sih yang sebenarnya, kan begitu. Dari 2016 itu berjalannya waktu sampai 2020, keluarlah surat dari RSPO menyatakan objek yang disengketakan itu di luar daripada HGU-nya BGA. Yang kedua, bahwasanya itu adalah urusan desa. Kita bukan tidak pernah datang ke BGA. Pak Aleng ini sampai membuat surat pernyataan meminta itu untuk dibagi dua. Pak Aleng dan Pak Kitab itu di atas materai mereka mengajukan. Dan mereka akan dengan dibagi duanya itu mereka tarik diri dari koperasi sebenarnya. Nah, koperasi pun pernah datang ke lokasi itu. Dan kita minta, ayo koperasi kapan mau selesaikan ini. Dan ketua koperasinya itu yang datang. Sewaktu BGA ingin melakukan pemanenan di areal yang kita sengketakan. Nah, dari situ desa merasa kita kejar lagi ke desa, ini gimana sih sebenarnya. Sampai difasilitasi desa dan kurang lebih 6 kali kalau tidak salah Pak Kitab dengan Pak Aleng itu berapa kali ke kantor BGA, tetapi dengan jawaban bahwasanya menunggu pimpinan dan menunggu pimpinan. Sampai akhirnya BGA itu si Jauhari sama Indra kalau tidak salah itu datang ke kantor desa yang difasilitasi desa, sama jawabannya bahwasanya oh itu menunggu keputusan pimpinan. Selalu itu yang diberikan jawaban. Artinya bukan tidak ada upaya. Wah, upaya ini dari kita keluar surat dari RSPO itu kita sudah meminta ini untuk diselesaikan oleh pihak BGA. Nah, tetapi ya pada endingnya mereka sendiri sebenarnya yang melakukan pemanenan lebih dulu. Dan pagar-pagar yang klaim yang dilakukan oleh Pak Kitab dengan Pak Aleng itu dirusak. Kita punya buktinya itu. Nah, tetapi dengan dikembalikannya akhirnya desa dengan tim desa itu berbicaralah dengan Pak Aleng dan Pak Kitab. Itu sebenarnya kita kembalikan aja kalau BGA memang tidak menyelesaikan. Makanya lah ada surat kesepakatan untuk dikembalikan itu tadi. Dan akhirnya kami mengajukan surat keterangan tanah. Dan diberi ya. Nah, dan kita diberi. Karena dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh tim desa, yang dilakukan oleh desa, kita ada saksi bahwa itu tanahnya punya Pak Aleng. Asal muasalnya. Asal muasalnya tanah itu punya siapa segala macam. Ya, teman-teman, tadi Bang Samudra juga menyebut nama Pak Kitab berulang kali selain Pak Aleng. Beliau adalah termasuk tetua adat di sini sebenarnya. Selain tentu saja petani di Desa Kinjil yang percaya bahwa, atau saya tidak tahu percaya atau enggak dulunya, tapi pada akhirnya menerima karena sawit ini massal ya, masuk dengan janji-janjinya dan ikut serta untuk ya menyertakan lahan-lahannya yang dulu sebenarnya ladang Bang Samudra ya, bekas ladang, kebun buah-buahan, karet dan sebagainya yang ada di sini. Dan sekedar informasi, di belakang kawan-kawan ini, di belakang kami ini adalah lumbung padi yang disebut jurung di sini. Dulu Desa Kinjil ini adalah desa yang secara swadaya mampu memproduksi pangannya sendiri, tentu saja dengan berladang menurut kearifan tradisionalnya. Dan buktinya itu di sini banyak sekali jurung, di mana disitulah tempat menyimpan gabah, persediaan beras mereka gitu kan sebelum digiling gitu kan. Nah, saat ini jurungnya masih ada, berasnya juga masih ada, tapi rasanya jumlahnya tidak sebanyak dulu ya ketika mereka masih mudah berladang. Saat ini ya tentu saja selain karena larangan membakar, tapi hampir di seluruh titik di wilayah Kinjil ini karena sudah dikelilingi kebun sawit, begitu sudah hampir boleh dikata tidak lagi mereka berladang atau berhuma kata orang sini.
Nah, itu konteksnya tentang Pak Kitab yang juga punya masalah yang sama. Jadi sebenarnya dulu Bang, sedikit lagi sebelum ke Bang Aryo, masyarakat itu memang dengan kerelaan ya untuk ikut serta di sawit ini gitu kan, karena akhirnya menyerahkan tanah-tanahnya untuk dikerjasamakan. Walaupun sebenarnya itu bukan berarti menyerahkan lahannya untuk dimiliki perusahaan ya, tetap milik mereka kan. Pada prinsipnya begini, karena ada kata 50-50 itu tadi. Karena ada kata 50-50 itu berarti ini sama-sama menguntungkan kan, keinginannya seperti itu. Tetapi dengan realnya hanya 0,3, Pak Aleng dan Pak Kitab itu berprinsip, oh ini tidak adil, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, kan begitu. Kalau ada pembengkakan segala macam, sebenarnya kalau BGA mengatakan oh itu bukan tanggung jawab mereka, tidak bisa dong, karena apalisnya di bank itu adalah PT BGA. Seharusnya mereka ikut andil untuk menertibkan itu, supaya apa? Supaya tidak ada gesekan antara masyarakat dengan perusahaan, dan jangan juga membenturkan masyarakat itu dengan penegak hukum. Kasihan. Sekarang mau geser sedikit ke Bang Aryo. Bang Aryo, sampai sejauh ini, bahkan terakhir nih kan holding company-nya BGA, BGB kalau mereka sebut secara resminya ya, untuk menyebut perbedaan Bumi Tama Gunajaya Abadi dengan grupnya Bumi Tama Gunajaya Agro ya. Nah, holding mereka Bumi Tama Agri ya, yang yang bermain di bursa saham Singapura, itu sampai perlu mengeluarkan rilis pernyataan pers resmi untuk kasus ini gitu kan. Padahal awalnya di awal kan mereka menganggap ini pencurian biasa begitu. Ini apa ini Bang Aryo? Pertanda apa? Apakah memang mereka memang khawatir bahwa ya, gimana? Yang kita lihat bahwa kita sebagai tim penasihat hukum ya, bersama kawan-kawan yang tergabung dalam koalisi Genjil, bahwa melihat ini satu kasus yang kita bisa kategorikan sebagai kriminalisasi ya. Kenapa demikian? Karena ini ya seperti yang telah disampaikan oleh Bang Gusti Samudra, terus Kak Sri gitu ya, bahwa ini awal adalah soal keperdataan tanah ya. Artinya ada soal plasma gitu ya, sehingga mengapa ini disebut dengan kriminalisasi, karena kita tidak melihat adanya semacam itikat baik ya untuk menyelesaikan ini di luar jalur hukum pidana. Padahal kita tahu bahwa dalam penerapan hukuman pidana itu sesuatu yang ultimum remedium bahasa hukumnya, sesuatu hal yang terakhir gitu ya, sehingga yang seharusnya ini kembali ke konteks tujuan dari perkebunan kelapa sawit ya, berdasarkan undang-undang perkebunan di tahun 2014 itu, bahwa tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat begitu. Tapi yang ada ini malah tuduhan mencuri. Ini kan menjadi satu pertanyaan ya. Nah, sehingga kita menilai bahwa dengan adanya semacam pernyataan dari pihak perusahaan itu, ini mengindikasikan bahwa mereka ingin cuci tangan gitu ya, seolah-olah ini adalah tindakan kriminal murni. Tapi lagi-lagi mengapa sampai sebegitunya, ya kan? Apalagi melihat dari kerugian yang dialami. Tidak sampai 3 juta ya. Ini kan tidak sesuai dengan logika, apalagi tadi kita telah sampaikan soal mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, di sini bahwa letak yang kita lihat itu bahwa perusahaan itu ya tidak serius gitu ya, tidak serius dan lebih mementingkan kepentingan bisnis mereka, sehingga
mereka melakukan rilis itu sebenarnya ingin menyelamatkan kepercayaan dunia pasar atau bisnis itu, bahwa mereka itu telah melakukan investasi dengan cara-cara yang telah diatur peraturan perundang-undangan, terus juga tidak melanggar hak asasi manusia. Tapi perlu dicatat dan diingat, sebenarnya persoalan ini kan sebenarnya persoalan yang lama yang kita ketahui. Jadi tidak hanya di kasus Pak Aleng ini dan saudaranya gitu ya. Di tahun 2016 kita ketahui juga ada satu persoalan yang kita sebut juga dengan kriminalisasi ya waktu itu. Bahkan pada waktu itu adalah ketua kelompok koperasi gitu ya, di Kompak Maju Bersama, yang dimana ini ketahuan betul unsur kriminalisasinya. Mengapa? Karena setelah waktu itu adalah Gusti Gelombang ya selaku ketua koperasi, dia baru terus ingin mengetahui soal seluk-beluk ini, karena selama ini juga masyarakat tidak mendapatkan dampak gitu ya. Akhirnya ada satu temuan yang dimana ini ada indikasi pemalsuan tanda tangan untuk pengajuan kredit ya, untuk pengajuan kredit untuk pengelolaan lahan plasma di masyarakat. Nah, yang kita sebut kriminalisasi tadi apa? Setelah dugaan pemalsuan tanda tangan untuk pengajuan kredit tersebut itu dilaporkan ke Polda Kalimantan Tengah, Gusti Gelombang dilaporkan balik dengan tuduhan menggelapan. Tuduhan penggelapan. Dan singkat cerita bahwa itu tidak terbukti. Dan penggelapan ini bukan di koperasi ya? Bukan. Perlu diketahui teman-teman yang tidak. Penggelapan ini kejadiannya di tahun 2009. Karena memang Gusti Gelombang dulu memang pernah bekerja di sana ya. Artinya bahwa ada serangan balik gitu ya, ada serangan balik. Nah, kami juga dalam proses ini di tim PH mempelajari ya. Jadi karena kita juga bukan mengambil kasus ini berdasarkan yang profit gitu ya. Tapi memang kita benar-benar bersama kawan-kawan yang bahasanya terkait dengan pro bono. Kita mempelajari bahwa di selain kasus pemalsuan tanda tangan tadi di 2016, itu juga ada persoalan lain, yaitu soal plasma ya, soal pembagian, soal ketransparanan dan yang lain. Dan waktu itu seingat kami yang kita ketahui gitu ya, bahwa ada sekitar kurang lebih 15 orang yang ada di desa Kinjil ini. Kinjil dan sekitarnya. Kinjil dan sekitarnya, ada beberapa desa, sorry. Ada 3 desa, ada Dawak dan Sakabulin kalau tidak salah. Sukamaju. Sukajaya ya. Artinya di desa Kinjil ini tidak hanya Pak Aleng sama Pak Kitab yang memang dulu menolak. Penolakan mereka sederhana karena tidak sesuai dengan apa yang mereka sepakati waktu itu dengan desa ya di 2004. Nah, sehingga ini mengetuk gitu ya, mengetuk hati kami. Akhirnya kita mendiskusikan ini di Palangkaraya bersama kawan-kawan juga yang ada di Jakarta, dan akhirnya ya memastikan ini kasus kita dampingin gitu. Karena di sisi lain persoalan plasma ini menjadi mimpi buruk dan persoalan umum yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau kita ketahui beberapa minggu yang lalu ada bentrokan ya fisik, dan itu sangat luar biasa. Ada korban luka-luka, terus fasilitas umum itu rusak gitu ya. Bahkan mobil kepolisian itu juga rusak di Kabupaten Seruyan Tengah, yang terjadi antara masyarakat Sukamandang dengan BJAP di satu perusahaan ya, di BJAP, di mana tuntutannya adalah soal plasma. Nah, ini
kita tidak berharap sebenarnya kasus ini itu menjadi ke konflik sosial. Tapi apalah kata gitu ya yang terjadi kepada Aleng ini menunjukkan bahwa ketidakseriusan atau komitmen dari investasi perkebunan ini untuk mensejahterakan masyarakat menurut kami. Yang ngomong soal plasma nih Bang Aryo, Bang Samudra juga saya pernah mencoba mengonfirmasi gitu ya sebagai jurnalis ke pihak perusahaan tentang yang intinya kalau soal pembagian plasma itu siapa saja yang menerima itu menurut pihak perusahaan itu adalah urusan koperasi begitu kan, karena mereka anggota-anggota koperasi mereka yang tentukan dan sama Pemda. Nah tapi kemudian kenapa yang soal pelaporan gini mencoba mempidanakan ini justru perusahaannya gitu. Jadi gimana ini mereka menyerahkan ini kalau soal pembagian berapa jumlah plasma, berapa jumlah anggotanya itu pada koperasi atau desa, tim desa. Tapi di sisi lain ya kejadian begini. Ya, menurut kami bahwa inilah yang merasa mungkin ya, merasa karena mereka mempunyai kekuatan gitu ya dari segi finansial, bahwa ini seolah-olah bahwa masyarakat itu tidak mempunyai hak. Dan dalam konteks ini kan sebenarnya yang merasa dirugikan itu adalah PT BGA ya. Dan kemarin waktu di sidang pertama di tanggal 11 ya Juli kemarin dalam pembacaan dakwaan, di sana itu tidak menyebutkan soal kepemilikan ya, dari PT BGA ini. Nah kita ketahui secara undang-undang perkebunan itu ada aturannya, harus ada izin dia. Dan dalam hal ini itu yang paling kuat ya, itu adalah hak guna usaha. Nah dalam hal ini kita melihat bahwa ini aja sudah aneh ya. Mereka atau dalam dakwaan jaksa itu tidak memberikan keterangan soal bukti kepemilikan, karena ini penting ya, karena soal yang didakwakan oleh jaksa kepada Aleng dan saudaranya ini kan soal pencurian, ada 363 ayat keempat, terus juga ada 362 junto pasal 55 di KUHP. Nah pencurian ini adalah melawan hak ya, salah satunya ngambil sebagian atau seluruhnya dengan cara melawan hak. Nah pertanyaan, di melawan hak nih haknya siapa? Ya toh. Nah ya walaupun pada dasarnya makanya kami itu sangat keberatan dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Makanya di tanggal 18 ini kita akan mengajukan nota keberatan ya, di mana salah satunya yang kita bahas adalah soal kepemilikan itu, karena ini penting, karena ini untuk membuktikan sebenarnya siapa yang mencuri ya toh. Dan kalaupun ada, kalau dia itu mencuri di lahannya sendiri, itu apa masalahnya? Kalau itu pun yang nanam adalah perusahaan, tapi lahannya bukan milik perusahaan, apakah itu juga boleh dibenarkan untuk disebut mencuri ya? Ya artinya kalau itu dibenarkan kan bahaya. Ya. Semua orang bisa nanam walaupun itu bukan milik. Nah ini lagi-lagi kita tetap menghormati proses ya, yang mana dalam hal ini memang ya kita harus buktikan itu apa yang tadi juga disampaikan oleh Bung Gusti Gelombang ya, Bang Gusti Gelombang, soal bukti-bukti yang ada dan RSPO dan segala macamnya itu nanti kita akan kemukakan. Ini juga untuk sebagai pembelajaran ya untuk kita semua. Oke. Kak Sri, sepengetahuan Kak Sri di kampung ini, di Kinjil ini, berapa rata-rata warga menerima plasma luasannya?
Saya kurang tahu kalau itu ya. Soalnya saya nggak pernah menerima, jadi saya nggak tahu. Oke. Memang tidak pernah menerima ya? Iya, saya tidak pernah menerima. Dan Pak Aleng juga nggak pernah Tidak menerima ya? selama ini di tahap 2. Di tahap 2 ini ya? Di Yang tahap kasus 2. 8 hektar ini ya? Jadi kasusnya 8 hektar teman-teman. Karena janji manis 50-50, Pak Aleng beranggapan dia akan bisa menerima 4 hektar, 2 coupling lah kalau konsep normal plasmanya diberlakukan. 1 coupling itu kan 2 hektar. Nah, tapi Bang Samudra kan kenyataannya di lapangan itu, dan sebenarnya ini juga diakui oleh pihak perusahaan, bahwa pada akhirnya 1 coupling plasma itu ada yang, atau mungkin banyak, tidak sampai 2 hektar. Ada yang 1,5, ada yang 1, atau bahkan kurang. Tadi 0,3 bahkan itu. Saya coba meneliti juga sedikit-sedikit ya melalui data gitu ya. Membandingkan luasan desa dengan luasan lahan potensinya gitu. Kok kalau sampai 0,3 dapatnya itu kok terlalu jauh gitu ya. Dan sementara jumlah anggota koperasinya kok bisa hampir sama atau jangan-jangan melebihi warga atau kakak atau kuota yang ada di desa itu. Sebenarnya kondisi real di plasma ini seperti apa? Siapa saja anggotanya gitu kan? Harusnya kan perhitungannya kan cukup gitu kan? Seharusnya cukup. Kalau kita mau hitung-hitungan seperti itu cukup. Nah, makanya kita sampaikan sebenarnya BGA punya tanggung jawab juga terhadap itu. Mereka kan selalu bilang itu urusannya koperasi, itu urusannya desa. Mau itu digelembungkan, mau apa, mereka tidak mau tahu kan. Seolah-olahnya seperti itu kan, apa yang disampaikan. Sebenarnya tidak bisa dia melepas tangan seperti itu, karena apapun bentuknya, ya seperti yang aku sampaikan tadi, bahwasanya apalisnya di bank itu mereka. Seharusnya mereka menjaga investasi mereka di sini dengan baik, bukan membiarkan kalau ada penggelembungan, entah penggelembungan itu orang sini, orang Kinjil asli, atau ada orang dari luar, masa dia main terima terus data yang ada. Kan sudah jelas saja sebenarnya kalau di bank kan tidak mungkin lah 0,30. Iya, mereka nggak mau juga gitu kan. Kan begitu. Logikanya. Nah, dan itu sebenarnya tidak bisa dibiarkan oleh pihak perusahaan. Dan kita sudah nawarkan diri loh semasa kasusnya Pak Aleng. Ayo kita buka. Menawarkannya ke siapa Bang? Ke pihak perusahaan. Waktu itu kita ketemu dengan Indra, ayo kalau memang mau kita buka. Dan kita ngomongin di kantor polisi itu. Kita difasilitasi loh oleh pihak polsek untuk mempertemukan ini seperti apa baiknya. Kita meminta kalau memang ada kata-kata bahwasanya itu sudah tanah itu dijual oleh Aleng ke perusahaan, mana buktinya? Dan kalau Aleng ada menerima GRTT, Pak Kitab ada menerima GRTT, buktinya mana? Ganti rugi tanam tumbuh itu kita minta dibuka. Siapa yang menerima? Karena pengakuan Pak Aleng dengan Pak Kitab, mereka tidak menerima GRTT itu. Oke. Artinya memang murni ingin, ayo kita kerjasama yang benar, kan begitu. Dan tidak ada jawaban. Dan masa Pak kami harus buka berkas sekian tahun ini, kita butuh waktu. Iya, kita tunggu. Nah, dengan kita menunggu, rupanya mereka punya rencana lain untuk melakukan kriminalisasi. Bagi saya pun itu sebuah kriminalisasi. Karena kenapa saya bilang itu kriminalisasi, dan itu terbiasa oleh pihak perusahaan BGA melakukan kriminalisasi itu. Ya contoh seperti yang disebutkan tadi, kayak si Gusti Gelombang itu, kita punya rekamannya. 2 hari kita mendapatkan rekaman video itu, Gelombang sudah jadi tersangka. Jadi Aleng ini bisa saja mereka begitu. Ini kan dugaan. Kan kita biasa menduga-duga ini. Dan kita pun diduga melakukan pencurian toh Pak Aleng. waktu itu Gusti Gelombang bebas ya, tidak terbukti tuduhan perusahaan itu ya. Oke. Seharusnya bagaimana masalah ini diselesaikan Bang Samudra, menurut pendapat Bang Samudra yang cukup lama kan mendampingi ini? Sebenarnya permintaan kami ini simpel dari Pak Aleng, Pak Kitab, simpel. Kalau memang itu lahan harus kita bagi 2, ayo. Oke. Bayangkan, Pak Kitab itu orang tua. Dia sampai tanda tangan di atas materai. Baik itu untuk diselesaikan, kalau memang mau dibagi 2, ayo. Kalau enggak, kami enggak mau. Kalau mau diambil BGA semua, dia enggak mau.
Karena apa? Karena Pak Aleng itu dia punya buku koperasi dan dia tidak pernah mengambil sepeser pun uang itu. Di situ tertera berapa luasan? Luasannya tidak tertera. Oke. Ada atas nama Kacar dengan nama anaknya. Oh, untuk atas nama anaknya. Atas nama anaknya dengan pembukaan yang 10 hektar itu tadi. Tetapi karena 0,3 Dia tidak Pak kita tidak mau dan dia tidak mengambil uang itu. Artinya sebenarnya seharusnya ya bisa diselesaikan sebelum bukan dengan cara-cara hukum gini ya. Tapi ini gimana Bang Aryo? Karena sudah terlanjur, udah sidang pertama dan kemarin ya kita mendengar coba bertanya pihak perusahaan juga merasa tidak ada permohonan ibaratnya mediasi atau restoratif justice gitu kan yang sampai ke mereka. Padahal juga pernah aksi kan ya menyampaikan pernyataan itu. Sewaktu kita aksi itu kita menyerahkan surat bahwa itu kita minta perusahaan untuk mencabut pengaduan terhadap Pak Aleng dan kita sampaikan bahwasanya ayo kita bicarakan sebenarnya tidak harus sampai ke hukum seperti ini. Nah, tetapi apa jawaban mereka di waktu rapat itu? Semuanya kita serahkan kepada proses hukum. Nah sekarang dia di mana-mana ngomong kita tidak pernah. Lucu aja kalau dia bilang tidak pernah. Sedangkan kita ini ngurus dari 2000 sekian itu, 2020 itu berkali-kali kita minta pertemuan dengan pihak PT BGA. Jadi biasalah pembelaan-pembelaan seperti itu. Dan kalau ada mengatakan bahwasanya kami ini yang berteriak ini bukan orang-orang kinjil, iya saya akui saya bukan orang kinjil. Tetapi ini adalah bentuk solidaritas kami, bentuk tanggung jawab kami terhadap orang-orang Sekayu Darat. Karena apapun bentuknya orang-orang Sekayu Darat itu adalah bagian daripada kami di Kota Waringin. Terutama berkaitan dengan keluarga kesultanan sebenarnya. Dulu teman-teman leluhurnya mereka Sekayu Darat ini menerima kami dengan baik. Dan pusaka mereka pun ada di situ. Jadi kalau mereka datang ke Al-Nursari meminta bantuan bahwasanya pendampingan itu wajib kami dampingi. Kalau merasa mereka itu memang benar. Kami kalau mereka sudah jual dan mereka curi, kami pun tidak akan mungkin bantu. Karena kita tahu kalau hak orang dan hak kita. Dan kami yakin dengan Pak Kitab dan Pak Aleng itu adalah hak mereka. Kenapa sampai kita minta pendampingan ke teman-teman, kita minta ada koalisi, begitu sebenarnya. Oke, Bang Aryo, ini kan sudah sampai pengadilan, sudah dibuka, besok eksepsi minggu depan ya, dan kita sebenarnya agak menyesalkan ini kenapa harus sampai pada akhirnya ke meja hijau, permohonan restoratif justice tidak ditanggapi, sebenarnya warga juga pengennya seperti itu. Jadi harus bagaimana ini semestinya diselesaikan? Karena kan juga kalaupun nanti Pak Aleng diputuskan bersalah atau tidak bersalah, masalah sengketa lahan ini juga belum selesai kan kayak gitu. Bagaimana untuk kita bisa menyelesaikan semua masalah ini, Bang? Ya, karena ini sudah masuk ke persidangan ya, maka kita mengikuti dan menghormati aturan yang ada, walaupun di awal kita menerima informasi bahwa kita tidak akan melakukan eksepsi gitu. Oh ya. Begitu ya. Ada informasi begitu sehingga sudah langsung masuk ke proses pemeriksaan. Nah, tentu saja kita tidak akan hal tersebut karena kita sangat menghormati proses-proses yang ada di peradilan. Nah, ini memang tinggal keteguhan dan keberpihakan secara adil ya oleh majelis hakim, karena proses ini itu berada di peradilan di mana satu institusi yang bebas dari apapun politik dan yang lain. Makanya kalau kita di ruang sidang itu tidak melihat adanya foto presiden dan wakil presiden, yang ada hanya Garuda gitu ya. Artinya bahwa ini ruang yang independen, yang dia bahkan presiden pun tidak bisa mengintervensi ini. Nah, di konteks besok kita akan sampaikan bahwa apa yang menjadi dakwaan ini banyak terjadi cacat hukum gitu ya, dan kita berharap sebenarnya kasus ini bisa dihentikan lewat putusan sela. Oke.
putusan. Nah, itu harapan kita. Namun jika pun hakim berpendapat lain, maka ya kita akan buktikan itu. Nah, yang paling penting di sini lagi-lagi bahwa ya kita berharap pihak keluarga ini tetap bersemangat ya untuk mengawal proses ini. Walaupun kita lemah, kita kecil, kita buta hukum dan segala macam, tapi kalau ini adalah satu kebenaran, maka dia akan secepat kilat itu akan tetap bisa terkejar ya. Jadi ya kita berharap itu, dan bersama-sama kami akan semaksimal mungkin yang kami bisa untuk meyakinkan ke majelis bahwa ini memang kasus yang tidak layak untuk dipunis bersalah begitu. Oh ya, sedikit kemarin kan yang disampaikan penasihat hukum ke majelis hakim itu juga permohonan untuk pengalihan penahanan ya. Seberapa penting ini dan bagaimana itu? Jadi kami melihat ini satu hal yang di awal jujur kita sebenarnya sedih gitu. Mengapa? Karena Pak Aleng dan yang lain itu bahasa sekarang tuh kena mental, gitu ya. Bahkan sempat mau mengakhiri hidupnya waktu di tahanan polisi atau di Polres. Nah, tentu saja ini kita ajukan supaya dan itu diperbolehkan, dan alhamdulillah kemarin kita juga untuk menjadi penjaminnya itu ada salah satunya dosen yang ada di Pangkalambun ya, dan ya harapannya ini bisa sehingga walaupun statusnya masih tahanan, tapi pihak keluarga itu bisa mudah untuk bertemu, dan keakraban yang hilang selama ini itu bisa hangat lagi begitu. Oke, teman-teman, terakhir kita ingin mendengar harapan dari Kak Sri, gimana kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Ya, harapan kami keluarga semoga cepat bisa diselesaikan, dan dari pihak keadilan supaya tidak hitam ya. Oke. Itu aja. Iya, cukup singkat namun itulah harapan Kak Sri, sebagaimana juga harapan banyak masyarakat yang mengalami konflik agraria, konflik dengan perusahaan di banyak tempat di Indonesia hari ini. Mudah-mudahan ada keadilan yang diperoleh oleh Pak Aleng, Suwadi, dan Maju. Saya mengucapkan terima kasih waktunya Bang Aryo, Bang Samudra, dan Kak Sri, dan save our Borneo. Bebaskan Aleng dan kawan-kawan. Aleng dan kawan-kawan bukan pencuri.